Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Gimana? Masih semangat dalam mengerjakan aksi nyata atau jurnal pembelajaranku pada PPG tahap 1 2024? Tentunya masih semangat, nggih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menonton video-video yang sudah saya upload sebelumnya. Semoga dengan video yang saya upload bisa membantu Bapak Ibu Guru dalam membuat aksi nyata atau jurnal pembelajaranku pada PPG tahun 2024 ini. Nah, pada kali ini saya akan berbagi praktik baik mengenai bagaimana cara membuat jurnal pembelajaranku topik 2 tentang pembelajaran sosial emosional melalui aplikasi Canva. Tentunya langkah yang pertama kita lakukan yaitu mengunjungi canva.com. Kita klik canva.com pada alamat di sini. Kemudian ini kita masuk menggunakan akun belajar ID. Kita tunggu sebentar. Langkah-langkahnya seperti yang pernah saya upload di video sebelum ini. Hanya yang pertama atau yang kemarin saya buat contoh jurnal pembelajaran yang topik 1, yang pengajaran dan asesmen. Sekarang saya buat yang topik kedua, yaitu pembelajaran sosial emosional. Kita cari background atau cari template yang sesuai Bapak Ibu guru inginkan. Yang pertama yaitu kita ketik presentasi, dicari di konten Anda dan Canva. Kita klik presentasi. Sebenarnya boleh dalam bentuk dokumen, cuman karena saya upload di video, makanya biar bentuknya kurang lebih sama dengan video di YouTube, maka saya bikinnya atau saya buatnya sesuai dengan presentasi. Gitu. Kita cari presentasi, bisa klik enter, kemudian kita pilih template Canva. Kemudian kita cari yang menurut kita paling bagus. Pokoknya yang menarik menurut Bapak Ibu Guru. Gitu. Kira-kira kita mau menggunakan yang mana ya? Yang ini saja ya, biru-biru. Kita klik. Kemudian kita pilih sesuaikan template. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian di sini kita ketikkan, bentar. Saya mau yang di sininya saya tulis PPG guru tertentu. PPG guru tertentu 2024. Nah, di sini saya tulis judulnya yaitu jurnal pembelajaranku. Enter, topik 2. Yaitu pembelajaran sosial kurang L, sosial dan sosial emosional, emosional. Nah, kemudian kita tinggal perkecil dengan tarik garis dari bawah ke atas, kemudian kita tarik dari garis ini ke samping kanan. Nah, kemudian kita tentukan di sini. Oke. Misal kita mau dipindah nih rata-ratanya, jangan di tengah-tengah, kita mau di pinggir saja. Oke, kita pindah ke pinggir. Kita geser ke sini nggih Bapak Ibu karena mau saya tambahkan foto. Oke. Kemudian di bawah di sini kita bisa tulis oleh. Tarik ke bawah. Kita tulis oleh. Kemudian enter, tulis nama Bapak Ibu Guru. Yang dalam hal ini saya tulis nama saya sendiri yaitu Rosti Hidayah, SPD, beserta gelarnya ya. Kemudian misalkan, Bu, saya mau tambah nomor UKG-nya. Boleh, kita tinggal tambah di bawah nomor UKG-nya.
Seperti itu nggih. Ini nomor saya memang 2019. Berbeda dengan Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru mungkin nomor UKG-nya udah 2015 nggih. Kalau saya ini baru jadi 2019. Selanjutnya yang sebelah sini kita mau hapus saja karena mau saya pasang foto diri kita atau foto Bapak Ibu guru ini kita kasih slot untuk foto kita. Ini bisa kita besarkan. Oke. Nah, kita pilih unggahan. Ini kita klik. Kalau fotonya sudah diunggah, kita tinggal cari turun ke bawah. Kita cari foto kita yang sudah diunggah. Kalau belum, tinggal klik unggah file. Coba nggih, kita klik unggah file. Kemudian kita cari foto Bapak Ibu guru. Sebentar, saya mau cari foto saya. Kira-kira nyimpen fotonya di mana ya? Bapak Ibu guru bisa cari fotonya. Bapak Ibu guru, kemudian foto resmi. Nah, ini adalah foto saya. Kita klik satu. Kita klik open. Kemudian nanti akan muncul di paling atas. Kita masukkan ini kita hapus. Kemudian ketika ini udah masuk nih, kiranya Bapak Ibu mau menghapus background atau tetap seperti ini. Ini diperbolehkan. Tapi kalau saya seringnya saya hapus backgroundnya dengan cara kita klik fotonya, kemudian kita pilih penghapus LB atau penghapus latar belakang. Kita klik. Kita tunggu. Jika Bapak Ibu membuat Canva melalui Belajar ID, maka penghapus LB-nya ini bisa dipakai kapanpun. Tapi kalau loginnya menggunakan email biasa, itu tidak bisa Bapak Ibu. Kemudian kita mau taruh ke bawah, kita perbesar. Nah, dah cukup nggih. Kita bisa tarik garis diperbesar lagi. Oke. Nah, ini adalah judulnya, yaitu Jurnal Pembelajaranku Topik 2. Apabila Bapak Ibu ingin mengganti tulisannya, jenis tulisan, kita tinggal pilih ini nih, di sini. Font. Kita pilih sebelah sini font yang Bapak Ibu sukai. Misalkan ini nih. Nah, ini bisa diubah semua, tinggal klik atau misalkan dibeda-bedain ya boleh. Kita silang. Nah, ini jurnal pembelajaranku topik 2. Kayaknya kurang besar, kita bisa tarik garis, diperbesar. Nah, sudah. Kemudian kita, kalau mau kita blok, tinggal kita klik B, tebal, seperti itu. Ini olehnya, kemudian ada nama Bapak Ibu Guru, kemudian dikasih nomor UKG-nya, seperti itu. Kemudian di slide berikutnya, di sini saya mau mengganti ini. Kenapa pembelajaran sosial emosional itu penting? Jadi di sini saya hapus saja. Karena tidak saya gunakan. Nah, ini bisa kita perbesar. Oke, kita perbesar juga. Ya. Kemudian yang bawah ini juga mau kita perbesar. Nah, biar komposisinya sama. Oke. Selanjutnya, di sini saya mau tulis pertanyaan. Kenapa pembelajaran sosial emosional penting? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Nah, tulisan yang bawah ini bisa kita bisa perbesar ini tulisan ini. Tinggal tarik garis saja. Nah, oke. Kemudian yang bawah kita ganti. Bisa kita ganti saya sebagai pendidik ingin menyiapkan murid yang terampil untuk menghadapi kehidupan. Titik. Seperti pepatah
dari Aristoteles bahwa mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Nih, mohon maaf, Gih. Dalam proses perekamannya banyak kendaraan lewat karena rumah kita di depan jalan provinsi. Sehingga penting dalam menerapkan sosial emosional, bukan hanya kognitifnya saja. Titik gitu. Kemudian kita tinggal paskan Bapak Ibu, karena ini melebihi ini bisa kita hapus atau tidak, biarkan atau terserah Bapak Ibu. Kalau saya biarkan saja biar estetik gitu. Kemudian ini kita tinggal tarik, kita perbesar. Oke. Nah, oh ternyata tidak mau. Jangan. Nah, oke. Ini udah jadi. Berikutnya, saya mau menjelaskan pengertian dari pembelajaran sosial dan emosional. Di sini kita ketik pembelajaran sosial dan emosional. Sional dalam kurung PSE. Dalam kurung, woi. Maaf. Kemudian kita tulis pengertiannya. Kita hapus saja yang atas. Pisahkan. Ini yang atas kita hapus. Kita bisa tarik ke atas atau kita bisa geser. Oke. Kemudian kita ketikkan. Pembelajaran sosial dan emosional adalah proses di mana, oh ya Allah, hurufnya besar semua. Proses di mana anak dan orang dewasa memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mengembangkan identitas yang sehat, mengelola emosi dan mencapai tujuan pribadi dan kolektif. Merasakan dan menunjukkan empati terhadap orang lain, membangun dan memelihara hubungan yang mendukung, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab dan penuh rasa kepedulian. Ini kita seperti dikte. Sebenarnya bisa juga ini di copy paste saja karena kita buatnya di aplikasi Canva. Kecuali kalau Bapak Ibu mau menulis jawaban pada PMM, itu sebaiknya jangan di copy paste. Kalau buat aksi nyata mah copy paste aja nggak apa-apa sih. Di sininya maksudnya copy paste tulisannya biar tidak kelamaan mengetiknya, itu kan terlalu lama.
Kemudian berikutnya adalah saya mau menulis 5 kompetensi sosial emosional menurut Churchill. Sosial emosional menurut Cashel atau Churchill. Kita perbesar kotak ininya, kita naikkan ke atas. Kita geser ke kanan dan ke kiri. Atau ke kiri dan ke kanan. Kemudian kita naikkan. Kemudian kita perkecil aja hurufnya. Set. Nah, kita tarik garis. Nah, oke. Ini kayaknya kita ganti huruf yang besar. K. Oke. Selanjutnya, saya mau tulis 5 kompetensi menurut Churchill. Ini Bapak Ibu bisa tulis semua pengertiannya dari self atau kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan sosial, dan pengambilan keputusan. Tapi saya mau tulis judulnya aja. Judul yang pertama kita ganti ini menjadi urutan huruf atau ini ya angka. Angka bukan huruf. 1 adalah self atau jangan bahasa Inggrisnya, udah bahasa Indonesianya aja, kesadaran diri. Tapi lebih lengkap, lebih baik. Ini yang saya lihat di sini hanya contohnya. Yang kedua, manajemen diri. Yang ketiga, kesadaran sosial. Yang keempat, keterampilan sosial. Yang kelima, 5 apa nih? 5. Yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Titik. Nah, ini ada 5. Kita mau besarkan, tinggal kita tambah ini. Tambah ukuran font. Plus. Nah, oke. Sudah, berikutnya saya mau cantumkan tentang isi dari ini masing-masing. Kesadaran diri itu seperti apa, menunjukkan apa, manajemen diri apa, kesadaran sosial apa, sampai yang terakhir. Oke, di slide berikutnya yaitu kesadaran diri. Ini mau saya hapus saja. Kita hapus, ini juga hapus, ini hapus, ini hapus. Saya tinggalkan yang terakhir. Kita tarik ke bawah. Oke. Di sini kita ganti tentang kesadaran diri. Nah, di dalam kesadaran diri, kita geser ya hurufnya, terus kita masukkan daftar untuk jadi, angka. Kita isi mengidentifikasi emosi dalam diri. Materinya kita ambil dari mana sih? Tentunya dari modul yang ada di PMM. Jadi kita salin di sini. Ini adalah pengalaman belajar Bapak Ibu Guru. Menurut Bapak Ibu Guru, pentingkah ini ditulis atau tidak? Itu disesuaikan dengan dirinya masing-masing atau pribadinya masing-masing. Karena dalam hal ini, dalam pembuatan aksi nyata atau jurnal pembelajaranku, itu tidak ada benar salah Bapak Ibu, jadi jangan takut salah. Yang penting kita sudah berani mencoba dan kita sudah berani membuatnya, seperti itu. Ini saya ketik satu persatu. Identitas sosial. Makanya agak lama. Sebenarnya kalau copy paste itu 30 menit bisa selesai. Karena ini ketik manual, jadi kita bisa 1 jaman dalam membuat via Canva ini. Tapi nggak apa-apa, kita jadi ahli nih Bapak Ibu. Yang tidak tahu menjadi tahu, yang tahu menjadi lebih ahli gitu. Ya. Tuh kan. Begitu resiko tinggal di depan jalan raya, banyak kendaraan lewat seperti motor, mobil, truk besar, dan segala macam. Jadi curhat.
terakhir nih, memiliki pola pikir bertumbuh, titik. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah. Kita mau perbesar tidak, Bapak Ibu? Kita tinggal tambahkan sampai garis ini ya. Kita tambah ukuran font, klik plus-plusnya. Wow, terlalu besar. Dah, segini aja cukup. Oke, ini materi kesadaran diri. Berikutnya yaitu tentang manajemen diri. Oke, ini saya juga mau hapus yang ini aja. Kita tinggal klik. Ini kita klik hapus atau backspace di tombol. Kemudian kita turun ke bawah, tarik. Kemudian di ini kita ganti judulnya jadi manajemen diri. Kemudian kita masukkan materi dari manajemen diri, kita ganti angkanya. Nah, yang pertama adalah mengelola emosi diri. Yang kedua, mengidentifikasi dan menggunakan strategi pengelolaan stres. S-nya 2. Yang ketiga, menunjukkan disiplin dan motivasi diri. Yang keempat, merancang tujuan pribadi dan bersama. Yang kelima, menggunakan keterampilan merancang dan mengorganisir. Kemudian yang keenam adalah memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif. Yang terakhir, mendemonstrasikan kendali diri dan dalam kelompok. Titik. Kita tinggal tarik ke bawah, kemudian kita mau perbesar atau tidak, kita perbesar saja. Nah, kita tarik lagi ke bawah. Dah. Ini materi manajemen diri. Untuk berikutnya tentang kesadaran sosial. Ini mau saya hapus semua saja. Kita geser. Nah. Kemudian kita naikkan ke atas. Kita tarik lagi. Terus mau saya ganti ini yang judulnya ganti kesadaran sosial. Oke. Kemudian kita mau isi angka lagi. Kita samakan aja seperti tadi. Jadi datar banget, nggak ada variasinya ya. Nggak apa-apa. Yang penting kita sudah bikin aksi nyata atau jurnal pembelajaran. Tidak perlu bagus-bagus, yang penting sesuai dengan pedoman yang ada. Yang pertama adalah mempertimbangkan pandangan garis miring pemikiran orang lain. Yang kedua, mengakui kemampuan garis miring kekuatan orang lain. Yang ketiga, mendemonstrasikan empati dan rasa welas asih. Yang keempat, menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain. Yang kelima yaitu memahami dan mengekspresikan rasa syukur. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi ragam norma-norma
yang menunjukkan ketidakadilan. Titik. Nah, kemudian kita tinggal plus-pluskan ya. Kita tambahkan bisa biar lebih besar. Oke. Ini kebesaran, kita kecilkan lagi. Aduh, malah di situ. Jika salah tinggal kita backspace di sini nggih Bu, urungkan atau Ctrl Z. Kalau tidak jadi juga Ctrl Shift Z. Itu kebalikannya. Nah. Dah. Kita kecilin lagi aja. Nah, dah. Oke. Selanjutnya yaitu keterampilan berelasi. Atau keterampilan sosial ya di sini ya. Keterampilan sosial. Misal kita mau contoh yang lain lah, kita bisa masukkan elemen, misalkan mau 8 kotak. Kita bisa cari, oh ini panjang banget ya. Atau kepanjangan ya Bu kalau 8 kotak. Dah kita silang aja. Kita pakai yang ini aja, cara yang praktis. Geser lagi, oke. Kita tarik lagi ke atas, kemudian tarik lagi ke bawah, dan tarik lagi ke samping kanan. Nah, kemudian selanjutnya saya mau memasukkan keterampilan sosial. Di sini kita bisa dinaikkan, kemudian tarik garis ke samping, kemudian kita blok, kita ganti daftarnya menjadi yang angka. Kemudian kita tuliskan keterampilan sosial berupa berkomunikasi dengan efektif. Kemudian di sini mengembangkan relasi garis miring hubungan positif. Yang ketiga, memperlihatkan kompetensi kebudayaan. Yang keempat, memperhatikan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Kemudian yang kelima yaitu dapat melawan tekanan sosial yang negatif. Jadi kita jangan diem-diem aja Bapak Ibu. Yang negatif-negatif kita lawan. Yang keenam, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok. Yang ketujuh, mencari dan menawarkan bantuan apabila membutuhkan. Misal nih Bapak Ibu dalam membuat Canva itu tidak sekali jadi, udah merasa capek. Kita bisa tinggalkan dan yang sudah ini bisa tersimpan di Canva-nya. Itu masuk ke proyek di sini. Di sini nih Bapak Ibu buka menu, itu pilih proyek. Jadi proyek yang Bapak Ibu tinggalkan masuk di sini. Nanti ada. Seperti itu. Kita silang. Kemudian yang terakhir nih, 8, membela hak-hak orang lain. Turut membela hak-hak orang lain. Selanjutnya kita besarkan. Terlalu besar. Nggak apa-apa kita naikkan. Oke, cukup. Kecilkan lagi aja. Oke. Setelah keterampilan sosial, yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Ini kita hapus saja, kita tarik garis ini ke sini. Oke. Kemudian bawahnya ini yang ada kuning-kuning. Biar sesuai sih. Nah, kita tarik garis juga. Oke.
Di sini kita ganti pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bentar, barangkali salah. Ini kotaknya bisa kita naikkan. Nah, malah ikut naik. Nah, ini tombol-tombol lagi. Ini dikecilin, terus kita tarik garis, kita naikkan. Nah, bertanggung, aduh kok ada N-nya. Bertanggung jawab, oke. Keputusan. Materi yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kita bisa ganti hurufnya, tinggal klik ini ya Bapak Ibu, ganti huruf. Aku mau pilih yang ini aja wis. Coba. Nah, tinggal kita besarkan. Nah, ini jaraknya kan menurut saya terlalu jauh. Tinggal kita tarik nih di pengaturan jarak. Oke, kita naikkan lagi ke atas. Nah, jadinya pas. Kemudian kita tambah di sini, nah, kita ganti seperti biasa di sini dengan daftar, pilih yang angka. Kita hapus, kemudian kita ketik tentang pengambilan keputusan atau bisa Bapak Ibu copy paste, yaitu menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran. Yang kedua, mengidentifikasi garis miring, mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial. Yang ketiga, belajar membuat keputusan beralasan. Garis miring masuk akal, koma, setelah menganalisis informasi, koma, data, dan fakta. Yang keempat, menyadari bahwa keterampilan berpikir kritis sangat berguna baik di dalam maupun di luar sekolah. Yang kelima, merefleksikan peran seseorang dalam memperkenalkan kesejahteraan psikologis diri sendiri, koma, keluarga, dan komunitas. Yang terakhir yaitu mengevaluasi dampak garis miring pengaruh dari seseorang, koma, hubungan interpersonal, koma, komunitas, koma, dan kelembagaan. Nah, titik. Kita mau memperbesar dari ini. Kita tinggal pluskan. Ini terlalu besar. Nah, oke, cukup segini. Selanjutnya, sebenarnya kalau mau ditambah elemen bisa seperti video sebelumnya, tinggal kita ketik elemen di sini, terus kita pilih yang mana, kayak gitu. Ini pengambilan kurang L, sebentar. Nah, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berikutnya yaitu ada refleksi bermakna.
Ini kita hapus. Kita tarik garis juga. Jadi Bapak Ibu buat refleksi. Nah, kira-kira refleksi bermaknanya seperti apa? Ini ya saya hanya contoh nih. Setelah mempelajari beberapa materi tentang pembelajaran sosial emosional atau dalam kurung PSE untuk mengajar atau mendidik siswa mendidik peserta didik tidaklah mudah. Ini diisi menurut refleksi bermakna Bapak Ibu Guru. Bukan hanya membuat siswa menjadi pintar saja, tetapi lebih dari itu. Kita sebagai pendidik juga harus menguasai kemampuan sosial emosional tersebut. Baik untuk diri sendiri. Jadi, tetapi lebih dari itu, kita sebagai pendidik juga harus menguasai kemampuan sosial emosional tersebut, bisa agar pembelajaran lebih hangat. Kemudian, baru kita tularkan ke peserta didik tentang keterampilan sosial emosional, seperti itu. Kemudian, keterampilan sosial emosional ini bisa kita terapkan melalui kegiatan rutin yang terintegrasi dalam pembelajaran budaya atau pembiasaan serta tata tertib. Ini menurut saya bisa kurang atau bisa lebih, nggih. Terserah Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, pembelajaran yang sudah kita buat tadi atau kita rangkum tadi, refleksinya bagaimana? Kemudian selanjutnya, ini pengalaman bermakna. Kita tulis pengalaman bermakna. Kita hapus. Kita tulis pengalaman bermakna yang sudah Bapak Ibu Guru terapkan setelah mempelajari keterampilan sosial. Praktik belajar yang saya terapkan untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional peserta didik
adalah sebagai berikut. Titik 2. Yang pertama, kita mau jadi yang pertama ya, 1 maksudnya. Kita cari ini, klik daftar, kemudian klik 2 kali akan muncul angka 1. Kita tulis yaitu dengan belajar mengidentifikasi 6 emosi dasar melalui kartu emosi seperti terkejut, marah, senang, jijik, dan sedih, tutup kurung. Berikutnya, yang kedua yaitu dengan mengajak peserta didik untuk membuat kotak suara atau pesan dari kardus, di mana nantinya peserta didik menulis surat atau pesan untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi. Jadi ini peserta didik menulis surat atau pesan pada kertas untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi. Dah, saya cantumkan 2 saja, kemudian saya besarkan. Nah, sudah. Ini saya hanya buat 2 yang pengalaman paling bermakna. Jadi dengan belajar mengidentifikasi 6 emosi dasar dengan kartu emosi, dan yang kedua yaitu dengan mengajak peserta didik untuk membuat kotak suara. Gitu. Kemudian selanjutnya saya menulis lagi, ini kan tadi untuk peserta didik. Saya menulis pembelajar, ini untuk pengalaman bermakna yang kedua. Ini dengan kita ganti lagi 1. Melalui komunitas belajar, saya berbagi praktik baik dengan rekan sejawat tentang keterampilan sosial emosional. Berikutnya di sini bersama kepala sekolah, atau gini, meminta bantuan kepala sekolah, meminta bantuan kepala sekolah untuk mengajak guru-guru atau rekan sejawat turut serta dan saling berkolaborasi
dalam rapat rutin mingguan terkait permasalahan yang terjadi di kelas masing-masing untuk diselesaikan bersama-sama. Titik. Dan yang ketiga adalah melakukan home visit atau home visit boleh, atau kalau enggak cukup 2 aja deh. 2 saja diselesaikan. Kita perbesar. Nah, dah. Yang terakhir yaitu di sini saya isi umpan balik. Kemudian kita tulis di sini umpan baliknya. Keterampilan sosial dan emosional yang diterapkan sudah bagus. Saya jadi terinspirasi untuk menerapkannya di kelas saya. Titik. Kita perkecil hurufnya. Oke. Kita bisa perbesar lagi. Nah, ini berarti ukuran 28. Kita perkecil semua jadi ukuran 28. Oke. Selanjutnya kita geser, kita tarik. Nah, berikut umpan balik yang kedua yaitu pemaparan yang disampaikan sudah cukup jelas. Sudah jelas gitu ya, atau sudah sangat jelas. Saya jadi tahu betapa pentingnya sosial emosional dalam pembelajaran. Titik. Satu lagi kita buat pemaparan atau umpan balik yang ketiga, yaitu terima kasih Bu sudah berbagi praktik baik. Saya jadi terinspirasi. Titik. Dah, segini aja. Nah, kita masukkan siapa yang memberikan komentar atau umpan balik seperti ini. Contohnya ya, kita unggah fotonya. Saya sudah pernah upload foto guru-guru di SD saya, jadi saya tinggal turun ke bawah. Kita cari fotonya. Sebentar, agak ke bawah saking banyaknya foto-foto yang saya upload di Canva. Jadinya ya banyak banget jadinya. Sebentar ya. Saya cari foto guru-guru. Jadi ya paling enggak ada umpan balik 2 atau 3 lah. Lebih banyak lebih baik.
Kalau tulisan di kertas juga lebih baik, Bapak Ibu. Sebentar. Nah, ini dia. Jadi saya mau memasukkan, ini ada Bu Lesi, Bu Yeni, dan Bu Srianti. Ini saya tinggal tarik garis ke bawah sini, kemudian saya hapus latar belakangnya. Nah, kita tarik ke bawah. Oke. Di sini. Kemudian saya mau menghapus latar belakang juga di foto yang lain. Kita mau taruh di sini. Kita tarik garis ke bawah. Oke, kita kurang kecil. Nah, yang terakhir saya mau juga hapus latar belakangnya. Kita tinggal klik hapus aja. Kita tunggu, kemudian kita tarik ke bawah. Taruh di sini. Oke. Kemudian kita tinggal tulis nama beliau satu persatu. Kita tambah teks. Tambahkan judul. Di sini kita tulis Bu Yeni Rahmawati SPD titik. Kita perkecil. Kita taruh di bawah sini. Nah, kita perkecil lagi. Oke. Sudah, kemudian kita duplikat. Tinggal kita klik, terus kita pilih ini, duplikat. Kemudian kita geser ke sini. Oke. Kita mau ganti namanya menjadi nama Lesi Ega SD. Oke, kemudian kita duplikat lagi, kita tarik ke sini. Ini saya ganti namanya menjadi Bu Srianti SPD SD. Nah, ini adalah umpan baliknya. Kemudian berikutnya saya mau lampirkan fotonya. Foto dalam kegiatan aksi nyata atau pemaparan mengenai keterampilan sosial dan emosional. Kita pilih unggah. Kita pilih sebentar, misalkan fotonya foto yang tentang presentasi nggih. Nah, ini kita mau upload foto yang ini sama foto yang ini, dua aja deh. Sama. Nah, kita hapus aja, kita cantumkan dua foto. Kita tinggal tebalkan saja. Oke, kita kasih garis tepi juga. Oke. Kemudian kita tambahkan teks, judulnya adalah dokumentasi. Kita taruh di atas. Oke, nah ini sudah. Kemudian yang terakhir adalah kita hapus aja ini kan bawaan. Kita tambahkan di sini terima kasih. Kemudian kita perbesar.
Nah, udah selesai. Berikutnya, di slide-slide berikutnya kita tinggal hapus aja. Klik hapus halaman. Ini masih ada, kita juga hapus halaman saja. Yang terakhir juga kita hapus halaman. Nah, berikutnya sudah jadi. Jadi ada dokumentasi, ada umpan balik, dan pengalaman bermakna dari keterampilan, serta refleksi dari keterampilan sosial dan emosional atau pembelajaran emosional. Jika sudah semua, kita tinggal klik bagikan, kemudian kita klik unduh. Kita pilih PDF standar, kemudian kita klik unduh. Nah, tinggal kita tunggu sampai proses penguploadannya selesai. Nah, ini udah selesai. Kita buka. Nah, otomatis sudah jadi. Begitu nggih cara membuat jurnal pembelajaran topik 2 tentang pembelajaran sosial emosional. Terima kasih sudah mau bergabung di channel saya, Rosdi Hidayah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam membuat video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.